Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Tri Prasetyo, NIM 20030008 dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Widya Semarang. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang osteologi, artrologi, miologi, dan topografi pada bagian shoulder. Nah, sebelum itu perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Galuh Rovalita dengan NIM 2003023 yang akan menjelaskan artrologi. Lalu ada Trivenabo Pangestuti dengan NIM 2003073 yang akan menjelaskan miologi, dan Farid Hasanuddin dengan NIM 2003018 yang akan menjelaskan topografi. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang osteologi pada bagian shoulder. Nah, tulang pembentuk bagian shoulder ada 3, yaitu clavicula, scapula, dan humerus. Nah, yang pertama, clavicula. Clavicula adalah tulang yang berbentuk huruf S atau disebut dengan tulang melengkung bagian anterior dari gelang bahu. Tulang yang mendekati sternum terdapat ekstremitas sternialis dan mendekati scapula terdapat ekstremitas acromialis. Pada ekstremitas sternialis kita temukan facies articularis berbentuk oval. Lalu ada tuberositas conoidea terletak dekat ekstremitas acromialis dan linea trapezoidea. Lalu yang kedua ada scapula. Tulang scapula adalah tulang pipih di bagian punggung sebelah atas berbentuk seperti segitiga. Nah, pada bagian atas mempunyai lengkungan disebut incisura scapula. Di bagian bawah incisura scapula terdapat angulus superior. Nah, di sebelah atasnya terdapat tonjolan disebut trigonum spina scapula. Lalu bagian atas spina scapula terdapat dataran melekuk disebut fossa infraspinata. Ujung spina scapula disebut acromion dan berhubungan dengan clavicula. Lalu bagian lateral batas linea atau margo bersudut aksilaris di bawah acromion disebut angulus lateralis. Lalu di bawah angulus inferior terdapat sebuah tajam menyerupai paruh burung disebut procronoideus. Lalu di sebelah bawahnya terdapat kepala sendi yang disebut dengan cavitas glenoidalis. Terus yang ketiga ada humerus. Tulang humerus adalah tulang panjang di bagian lengan atas. Tulang ini menghubungkan tulang belikat dan 2 tulang lengan bawah. Humerus ekstremitas atas terdiri dari kepala bulat, lalu ada leher yang sempit, biasa disebut dengan tuberositas. Lalu ekstremitas bawah terdiri dari 2 epicondylus, yaitu trochlea dan capitulum. Lalu ada 3 fossa, yaitu fossa radial, fossa coronoid, dan glochranon fossa. Nah, itu tadi penjelasan pada osteologi bagian shoulder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Rovalita, NIM 2003023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sendi pada shoulder. Pertama, itu ada glenohumeral joint, yaitu sendi yang menghubungkan antara humerus dan cavitas. Ligamen glenohumeral, yaitu ligamen pada sendi glenohumeral antara lain ligamen coracohumeral dan ligamen glenohumeral. Ligamen coracohumeral terbagi menjadi 2, yaitu berjalan dari proses coracoideus sampai tuberculum major humeri dan tuberculum minor humeri. Itu ada acromion clavicular joint, yaitu sendi yang menghubungkan antara acromion dan clavicula. Ligamen acromion clavicular joint adalah peran penting dari ligamentum coracoclavicular, menghasilkan rotasi longitudinal clavicula yang diperlukan untuk rom penuh selama elevasi ekstremitas atas. Ligamentum conoid adalah komponen berbentuk kipas dari ligamen coracoclavicular, letaknya lebih medial daripada ligamentum trapezium. Ligamentum trapezium adalah bagian yang lebih lateral dari ligamentum coracoclavicular dan berbentuk segi 4. Itu ada sternoclavicular joint, yaitu sendi yang menghubungkan antara sternum dan clavicula. Ligamen sternoclavicular joint, yaitu costoclavicular
ligamen jangkar permukaan inferior, ujung internal klavikula kerusuk ke-1, dan tulang rawan kostanya, orientasi memungkinkan bahwa ligamen ini bertindak sebagai pengengkang primer untuk SC joint. Interclavicular ligament menghubungkan ujung abadi setiap klavikula dengan kapsul dan manubrium atas menghasilkan kekuatan depresi bilateral. Keempat, itu ada scapula thoracal joint, yaitu sendi yang menghubungkan antara scapula dan thoracal. Ligamen scapulothoracal joint adalah scapulothoracic, persimpangan geser antara aspek dari dalam skapula dan tulang rusuk toraks pada tingkat tulang rusuk 2 hingga 7. Sekian penjelasan dari saya. Bagian miologi akan dibahas oleh Trivena Bopa Pangestuti. Perkenalkan, nama saya Trivena Bopa Pangestuti, NIM 2003073. Saya di sini akan menjelaskan miologi di bagian shoulder atau bahu. Untuk otot ventral bahu itu ada pertama, musculus pectoralis major yang berfungsi untuk aduksi dan endorotasi humerus serta menarik skapula ke arah ventral dan kaudal. Otot ini berorigo pada pars clavicularis dan pars sternocostalis serta berinsersio pada humerus. Kedua, itu ada musculus pectoralis minor yang berfungsi untuk menarik bahu ke bawah dan ke depan. Otot ini berorigo pada tulang rusuk ketiga, 4, dan 5 serta berinsersio pada pinggir medial dari processus coracoideus di skapula. Ketiga, itu ada musculus subclavius yang berfungsi untuk membantu mendorong tulang klavikula untuk bergerak ke bawah. Otot ini berorigo pada tulang rusuk pertama, serta berinsersio pada sulcus musculi subclavi di klavikula. Keempat, itu ada musculus subscapularis yang berfungsi untuk endorotasi lengan atas dan menstabilkan sendi bahu. Otot ini berorigo pada fossa subscapularis di permukaan anterior scapula serta berinsersio pada tuberculum minus di humerus. Untuk otot lateral bahu itu ada pertama musculus deltoideus yang berfungsi untuk gerakan abduksi dan ekstensi pada bahu. Otot ini berorigo pada klavikula dan skapula serta berinsersio pada humerus. Kedua, itu ada musculus supraspinatus yang berfungsi untuk gerakan abduksi sendi bahu pada bidang skapular sampai posisi horizontal dan untuk gerakan eksorotasi. Otot ini berorigo pada fossa supraspinata dan fascia supraspinata dari skapula serta berinsersio pada faset proksimal tuberculum maius humerus. Untuk otot dorsal bahu itu ada pertama musculus infraspinatus yang berfungsi untuk rotasi dan abduksi bidang skapular pada sendi bahu. Otot ini berorigo pada tepi kaudal spina scapula, fossa infraspinata dan fascia infraspinata serta berinsersio pada fase tengah tuberculum maius. Kedua, itu ada musculus teres minor yang berfungsi untuk rotasi keluar dan aduksi bidang skapular pada sendi bahu. Otot ini berorigo pada bagian kaudal fossa infraspinata, sepertiga bagian tengah margo lateralis dari skapula, serta berinsersio pada faset distal tuberculum maius pada humerus. Ketiga, itu ada musculus teres major yang berfungsi untuk membantu gerakan endorotasi dan aduksi lengan atas. Otot ini berorigo pada sepertiga permukaan posterior pinggir lateral skapula, serta berinsersio pada bibir medial sulcus bicipitalis pada humerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Hasanuddin, NIM 2003018. Saya akan menjelaskan bagian topografi pada area shoulder. Shoulder dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu tulang, sendi, ligamen, tendon, otot, saraf, vaskularisasi, dan bursa. Tulang shoulder terdiri dari 1 os humerus, 2 os scapula, 3 os scapula, dan terdiri dari 4 sendi yang membentuk shoulder, yaitu glenohumeral joint, acromioclavicular joint, sternoclavicular joint, terus scapulothoracal joint. Sendi ini penting karena diperlukan agar otot-otot di sekitar shoulder bekerja bersama, mempertahankan soket yang berada di tempatnya agar berada di tempatnya, serta pergerakan shoulder. Kemudian pada artikular cartilago ini ada
material yang membungkus. Ini adalah artikular kartilago, itu adalah material yang membungkus ujung akhir tulang. Kemudian kartilago artikular konsistensi elastisitas yang sangat licin, sehingga membuat permukaan sendi dapat sliding terhadap yang lainnya dengan sangat mudah, dan gesekannya itu sedikit. Fungsi kartilago artikular untuk meredam goncangan, menghasilkan permukaan yang halus, untuk menghasilkan gerakan yang lebih mudah. Ada beberapa ligamen yang penting di solder. Ligamen adalah jaringan lunak yang menghubungkan tulang dengan tulang dan membentuk kapsul sendi. Kapsul sendi adalah kantong yang sangat kuat yang mengelilingi sendi di solder. Terus ada 4 tendon yang menghubungkan bagian lapisan dalam otot rotator cuff ke bagian ujung atas humerus, yaitu suprainfraspinatus teres minor subscapularis, yang bergabung bersama-sama dengan satu tendon yang disebut rotator cuff. Kemudian ada otot rotator cuff yang membentang di luar shoulder joint. Otot ini membantu mengangkat lengan dan rotasi shoulder pada semua arah. Terus otot rotator dan tendon juga membantu kestabilan sendi. Otot shoulder dengan kontraksi dan memegang erat kepala humeral di soket glenoid seperti humerus akan menggerakkan lapisan deltoid terluar. Deltoid adalah otot terlebar terkuat shoulder. Deltoid muscle menggerakkan lengan ke atas dari samping. Abduksi ABD. Terus pada shoulder ada persarafan utama yang melintasi lengan, yaitu melalui aksila di bawah shoulder. Ada 3 nervus utama yang keluar dari shoulder, yaitu pertama ada nervus radialis, yang kedua ada nervus ulnaris, yang ketiga ada nervus medianus. Saraf ini akan membawa sinyal dari otak ke otot yang menggerakkan lengan. Saraf-saraf ini juga membawa kembali sinyal ke otak tentang sensasi seperti sentuhan, nyeri, suhu. Terus ada juga saraf yang penting sepanjang bagian belakang shoulder joint untuk suplai sensasi ke area kecil. Kulit di luar shoulder dan sinyal motoris ke otot deltoid, yaitu axillaris nervus. Menyusuri otot tersebut ada pembuluh darah terbesar yang mensuplai lengan, yaitu arteri axillaris yang berjalan melewati aksilan. Jika kamu menaruh ke ketiak, tanganmu ke ketiak gini, akan merasakan denyut nadi. Arteri ini punya banyak cabang yang mensupport bagian-bagian kecil yang berbeda. Shoulder punya banyak suplai darah yang tertindih di antara rotator cuff tendon dan deltoid. Struktur ini disebut bursa. Bursa ada di seluruh tubuh dan ditemukan di mana-mana. Ada 2 bagian tubuh yang bergerak bersama terhadap lainnya. Tidak ada sendi yang bisa mengurangi gesekan bursa. Kantung erat di antara permukaan yang bergerak terdiri dari pelumas. Shoulder punya struktur sangat kompleks dan LGS yang maksimal, di samping untuk angkat benda dan menjaga gerakan tangan ke segala arah. Terima kasih. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.